Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Puspitasari dari kelas MKS 3C dengan NIM 126406202 akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah perilaku Islami organisasi. Yang pertama yaitu pertanyaan, persepsi dan komunikasi akan menjadi hal utama dalam organisasi karena tanpa persepsi dan komunikasi yang baik akan mengakibatkan retaknya dalam berorganisasi. Berikan contoh permasalahan persepsi dan komunikasi kurang baik dalam organisasi dan sertakan solusi yang tepat menurut Anda. Menurut saya contohnya dalam komunikasi yang kurang baik adalah adanya miskomunikasi terhadap rekan kerja dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah perusahaan, yaitu ketika adanya rapat atau meeting, kita ketika ketua atau bosnya menjelaskan, kita tuh tidak dapat fokus dalam penjelasan tersebut, sehingga akan terjadinya miskomunikasi. Ibaratnya begini, ada guru yang menjelaskan kepada siswanya, tetapi siswa tersebut tidak fokus pada penjelasan gurunya, dan waktu akhir guru menjawab apakah sudah ada yang paham, namun karena adanya gengsi dan enggan bertanya, siswanya menjawab sudah paham, padahal dalam penjelasan tersebut dia masih belum paham. Nah, solusinya yaitu menurut saya, jikalau memang dirasa belum bisa paham, belum dapat paham, maka lebih baik bertanya dan jangan malu untuk bertanya. Soal nomor 2 yaitu tentang gaya kepemimpinan. Memilih salah satu yang Anda sukai dan jelaskan alasan beserta contoh nyata dari yang Anda pilih. Dari gaya kepemimpinan yang saya sukai adalah gaya kepemimpinan situasional dari Hersey dan Beckert. Alasannya yaitu karena dari gaya kepemimpinan ini akan lebih cenderung melihat tentang situasi karyawannya dengan mempertimbangkan kesiapan dan kematangan, di mana akan sangat baik untuk kinerja perusahaan atau karyawan dalam pekerjaannya akan menjadi lebih baik lagi dengan melihat situasi yang ada. Ibaratnya begini, jika bos melihat situasi karyawannya, melihat kesiapannya, apakah sudah benar-benar siap, dan memberikan pengarahan tanpa pemaksaan. Contohnya yaitu dapat dilihat dari kepala sekolah yang mengimplementasikan gaya kepemimpinan situasional ini berperan sebagai memerintahkan guru-guru dengan jelas tapi tidak bersifat memaksa, dan sebelum memberikan arahan akan melihat tentang kesiapan dan kematangan dari guru-guru tersebut. Soal nomor 3 yaitu berikan contoh nilai norma etika, moral, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi yang menurut Anda dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan organisasi tersebut. Contohnya dari nilai itu sendiri yaitu tentang value yang dimiliki seseorang yang meningkatkan kualitas dirinya sendiri, yang membedakan dia dari yang lain. Ibaratnya begini, ada 2 orang sama-sama bekerja, tapi yang satu lebih unggul dalam bidang IT atau sama-sama IT, maka memberikan kontribusi yang lebih dalam sebuah pekerjaan dengan value yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Tentang etika, contohnya seperti sikap baik dan sikap adil dalam melakukan pekerjaan, baik pada pekerjaan maupun rekan kerja. Tentang norma seperti kesopanan kita terhadap pekerjaan dan rekan kerja. Moralnya contohnya seperti sikap kejujuran kita dalam bekerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita kerjakan. Untuk sikap sendiri contohnya yaitu tentang sikap kita terhadap sebuah pekerjaan yang kita lakukan, sikap hormat terhadap atasan. Untuk kepuasannya yaitu tentang kepuasan kerja, contohnya seperti sikap nyaman dalam melakukan pekerjaan. Soal nomor 4 yaitu tentang teori motivasi yang tepat menurut Anda, berikan alasan dan jelaskan. Banyak sekali teori motivasi yang
ada seperti teori IRG, teori Abraham. Nah, di sini menurut saya teori yang tepat adalah teori Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan tentang teori kebutuhan yang mencakup kebutuhan fisiologika, rasa lapar wajar. Kita sebagai manusia pasti memiliki rasa lapar. Kebutuhan rasa aman, menurut saya ini sangat penting karena apalagi mendengar kasus-kasus akhir ini tentang perempuan di mana rasa amannya perlu dipertanyakan lagi, apalagi kasus pelecehan, kasus diskriminasi gender. Di situ rasa aman bagi perempuan sangat-sangat dibutuhkan. Terus kebutuhan akan kasih sayang dan harga diri. Alasannya karena dengan teori ini saya rasa dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap seseorang untuk meningkatkan potensi dan skill dirinya. Soal 5 yaitu dalam penerapan motivasi seringkali kita menemukan problem yang signifikan. Berikan contoh dari problem tersebut beserta solusinya. Untuk contoh dari problemnya sendiri yaitu adalah problem antara karyawan. Karena kita manusia, hidup tidak mungkin hanya sendiri dan pasti membutuhkan orang lain, maka kita akan sering berkomunikasi dengan orang lain. Ya, tidak dipungkiri bahwa karena sering terjadinya komunikasi, maka akan juga adanya cekcok dan kesalahpahaman, sebuah hal yang wajar, namun harus tetap kalau bisa dikendalikan dengan meminimalisirnya. Kesalahan miskomunikasi yang nanti akan dapat berdampak pada kinerja pekerjaan. Solusinya yaitu ketika kita memang sedang ada cekcok dengan rekan kerja, maka sebaiknya melakukan mediasi melalui pihak ketiga ataupun dari HRD maupun dari atasannya. Nomor 6, apa benar emosi dapat mengakibatkan kita tidak rasional? Jelaskan. Menurut saya memang benar, dengan adanya emosi membuat kita tidak rasional. Karena berpikir rasional ini kan berpikir dengan cara logika, fakta, dan kebuktian yang jelas dan kepastian. Saya pikir manusia tidak akan terus bisa berpikir dengan rasional karena alasannya kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Maka dari itu pentingnya adanya pemikiran yang irasional, di mana pemikiran tersebut lebih menyatu dengan emosi dan memiliki hubungan yang erat dengan emosi. Nomor 7, dalam organisasi sering dihadapkan yang namanya konflik. Bagaimana jika Anda dihadapkan dengan konflik tersebut? Solusinya yang terbaik adalah menurut saya dengan melakukan metode mediasi untuk memecahkan problem konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi, dengan penting menjaga komunikasi yang baik. Nomor 8, dalam strategi negosiasi terdapat negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Berikan contoh dari kedua strategi tersebut. Menurut saya strategi dari negosiasi distributif ini misalnya permasalahan dari kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi. Dalam distributif ini akan menggunakan motivasi menang dan kalah. Jadi salah satu pihak akan menang dan salah satu pihak akan kalah. Jadi tidak bisa win to win. Pasti akan merugikan salah satu pihak. Kurang disarankan untuk negosiasi distributif ini. Sedangkan untuk negosiasi integratif ini lebih baik daripada negosiasi distributif karena menerapkan prinsip win to win atau menang sama menang dan memberikan solusi yang terbaik dari kedua belah pihak. 9, yaitu ada 3 level budaya organisasi yang diungkapkan oleh Stein. Sebutkan dan berikan contoh. Menurut Stein 2004, budaya organisasi dari tingkat
antara lain yaitu artifact, expose, belief, and values, dan underlying assumptions. Artifact sendiri adalah suatu benda yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Misalnya kita memasuki sebuah ruangan pekerjaan, maka pasti akan melihat benda-benda di sekitar atau peralatan kantor dari sebuah perusahaan. Untuk expose, belief, and values merupakan suatu pengorbanan untuk perbaikan dalam pekerjaan. Pada tingkat ini, suatu yang tidak dapat dilihat karena ada dalam pikiran dan dapat disadari oleh manusia. Misalnya yaitu budaya yang dapat melacak nilai-nilai yang didukung kembali ke penemu budaya. Underlying assumption adalah keyakinan yang dianggap sudah oleh organisasi. Tingkat ini menunjukkan bahwa ada suatu anggapan yang dimiliki oleh sebuah organisasi pada tempat dan waktu tertentu dalam pelaksanaan aktivitasnya. Nomor 10 yaitu jenis budaya organisasi berdasarkan proses informasi dibagi menjadi 4, yaitu rasional, ideologis, konsensus, dan hierarki. Berikan contoh tersebut. Oke, yang pertama yaitu tentang budaya rasional. Proses informasi individual diasumsikan sebagai sarana untuk tujuan kinerja yang ditunjuk, contohnya seperti produktivitas, efisiensi, serta keuntungan dan dampaknya. Yang kedua yaitu budaya ideologis. Dalam jenis budaya ini, proses informatif diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi. Contohnya yaitu dukungan dari luar, perolehan budaya, serta pertumbuhan. Untuk budaya konsensus sendiri, di dalam budaya ini pemrosesan informasi kolektif diasumsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kohesi. Contohnya yaitu moral, iklim, serta kerjasama tim atau teamwork. Untuk budaya hierarkis, di dalam budaya hierarkis pemrosesan informasi formal yang diasumsikan sebagai saran untuk tujuan berkesinambungan. Contohnya yaitu stabilitas, kontrol, dan koordinasi. Sekian jawaban video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.